Saya bilang sama PT yang kemarin yang audit saya satu, saya kamu orang dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edi. Aku udah gituin dia, salam sama beliau. Bilangin, Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang nggak bisa buktikan. Aku gituin, kalau dia keluar ganti lagi yang lebih baik. Terus udah sore, udah malam muncul lagi dia. Kayaknya lucu banget pertanyaannya. Ini dicatat, pertanyaan sederhana nih. Bukan bocorin BAP, dia tanya, Bapak pernah nggak kepikir, Bapak kan mau beli NJOP, itu harga terendah urusan negara. Bapak berhak menetapkan NJOP. Kenapa Bapak tidak terlambat menetapkan NJOP? Supaya bisa beli yang barang murah. Bagus toh pertanyaan toh, udah malam ini. Terus saya jawabnya sederhana. Saya pertama nggak pernah kepikir masalah itu. Karena itu saya kejahatan. Karena tugas saya kan administrasi keadilan sosial loh. Itu kejahatan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita asumsi aku turutin ide Anda ini. Saya juga belum pernah ngitung ya. Berarti saya nggak bisa cuma neken sumber waras loh. Seluruh yang warna merah ini, seluruh Jakarta Barat yang warna merah nih, aku juga harus turunin loh. Terus kalau turunin, semua orang yang zona merah cepat-cepat bayar dengan harga murah. Jangan-jangan kalau hitungan saya belum pernah hitung ya Pak ya. Jangan-jangan Pemda lebih rugi. Karena PBB-nya semua turun nih. Hanya untuk beli yang sumber waras. Itu jawaban saya pertama Pak. Walaupun ini ide nggak pernah ada di saya, ini ide penjahat ini Pak, saya bilang. Kriminal ini. Sebagai pemerintah kalau gitu. Terus yang ide kedua, saya kasih tahu Pak. Kalau berhasil saya tekan itu pun, anggap lebih untung. Emangnya sumber waras harus jual sama lo? Sekarang swasta beli bangun rumah sakit, bangun palliative care, bikin apartemen, boleh nggak? Boleh. Dan dia beli harga pasar. Emang dia mau jual sama lo? Sekarang aja namanya NJOP mendekati harga pasar, makanya dia mau aja. Dia tuh jualnya tuh harga pasar loh. Nah sekarang saya tanya, bisa nggak saya menekan sumber waras? Ada lagi pertanyaan yang lucu banget. Bapak tahu nggak HGB sumber waras akan berakhir 2015? Ini kan bahasanya LSM yang DPR di belakang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau begitu Republik kita kaya raya Pak. Karena hampir semua pabrik, sertifikat apapun di Indonesia atas nama PT, termasuk sawit semua, tambang semua apapun, itu pakai HGB, HGU. Ada masa selesai. Kalau diterjemahkan selesai ini, kita ambil balik. Kaya kita Pak. Kaya Pak. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu Pak? Undang-undangnya Pak, Bapak baca nggak? Aku gituin sama orangnya. Dia kayak orang BPKP. Aku bilang begitu, kemarin di KPK gitu. Ya 4 orang periksa. 3 sih enak aja, 1 keluar masuk. Saya kira orang BPKP, saya bilang. Cahayapurnama menanggapi santai usulan Komisi 2 DPR yang akan menaikkan batas dukungan calon perseorangan pada pilkada selanjutnya. Ia optimistis relawan pendukungnya mampu mengumpulkan KTP dukungan sebanyak yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Artinya teman Ahok harus kerja lebih keras lagi kan? Pak, sampai sekarang teman Ahok belum 1 juta. Berarti ada kemungkinan itu upaya parpol-parpol yang ada di DPR itu tidak bakal lagi Pak? Enggak. Mereka dapat kok 1 juta kok lewat. Udahlah, aku mau santai aja. Jabatan itu betul-betul amanah. Lu gak usah rebut. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Yang penting lu kerja benar aja udah. Gak usah pusingin. Masih terkait dengan pilkada, dukungan untuk calon independen dalam mengikuti konsultasi pemilihan kepala daerah. Revisi undang-undang yang memberatkan calon independen bisa jadi akan mengganjal langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan. Komisi 2 DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu agendanya adalah memperberat syarat pengajuan calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah.
Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon yang akan maju melalui jalur independen paling sedikit harus mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Namun sebagian Komisi 2 DPR berencana akan meningkatkan syarat minimal dukungan menjadi 10 hingga 15% dari DPT atau bahkan 15 hingga 20% DPT. Sebagian pengusul beranggapan bahwa syarat yang diatur saat ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat dukungan untuk calon dari partai politik, yaitu sebesar 20% dari jumlah suara. Bahkan beberapa anggota Dewan mendesak agar revisi ini dapat segera disetujui sebelum masa reses DPR 21 Maret mendatang. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah dukungan suaranya. Jadi saya kira kita akan menyesuaikan supaya bijaksana dan adil berapa persentase yang pas untuk independen dan berapa yang pas untuk parpol. Jika revisi ini dilakukan, maka Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan maju melalui jalur independen dalam Pilkada Jakarta secara langsung akan dirugikan. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan bahwa pemerintah dalam posisi untuk menjamin hak politik setiap kandidat yang ingin maju melalui jalur independen. Saya kira jangan ada kesan membatasi ya. Ini kan hak politik warga negara, hak politik masyarakat yang mencalonkan diri dan ingin mencalonkan seseorang. Saya pikir intinya kami ingin menjaring calon kepala daerah yang terbaik, yang mampu memimpin daerahnya. Kalau partai, silakan tanya ke partai. Awalnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, calon independen harus mengumpulkan 6,5 hingga 10% jumlah penduduk. Aturan ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk meringankan syarat bagi calon independen menjadi hanya cukup mengumpulkan 6,5 sampai 10% dari jumlah daftar pemilih tetap. Tim Liputan Metro TV. Terbatas untuk membahas draft revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Kita bergabung bersama rekan kami, Dede Salampesi, langsung dari Istana Negara untuk informasi selengkapnya. Dede, poin apa saja yang akan dibahas dalam rapat terbatas tersebut? Untuk rapat terbatas yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah diagendakan pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat ini, namun nampaknya ratas tersebut akan ditunda beberapa saat karena pada pukul 2 siang tadi Presiden dan sejumlah menteri juga memiliki agenda rapat terbatas lain yang membahas terkait dengan izin mendirikan bangunan. Namun jika kita melihat dari agenda rapat terbatas yang membahas mengenai rancangan atau revisi Undang-Undang Pilkada ini, beberapa waktu yang lalu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang bertanggung jawab atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada ini sempat mengungkapkan setidaknya akan ada 15 poin yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Waktu itu Cahyo sempat mengungkapkan di antara poin-poin yang akan direvisi yang kemungkinan akan dibahas pada rapat terbatas yang akan dimulai beberapa waktu lagi terkait dengan pencalonan. Cahyo mengungkapkan bahwa perlu dibatasi jumlah parpol yang mengusung pasangan calon agar tidak menimbulkan keributan ataupun agar pasangan calon lain bisa mendapatkan dukungan dari partai politik. Selain itu, Cahyo juga mengungkapkan bahwa poin-poin yang akan dibahas untuk direvisi nantinya terkait juga dengan dinasti politik yang dalam fenomenanya di Indonesia banyak terjadi di beberapa daerah, baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Selain itu terkait dengan sengketa pilkada juga akan dilakukan pembahasan apakah akan direvisi atau tidak. Beberapa waktu yang lalu juga Menteri Dalam Negeri mengungkapkan jika saat ini sengketa pilkada diselesaikan sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi, menurut Cahyo untuk sengketa pilkada sebaiknya hanya diselesaikan di satu institusi saja, yaitu di tingkat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Selain 3 poin yang akan direvisi tadi, Cahyo juga sempat mengungkapkan bahwa poin-poin yang akan direvisi terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini juga terkait dengan pasangan calon kepala daerah yang memiliki status tersangka. Karena beberapa waktu terakhir dalam Pilkada 2015 lalu yang kita ketahui adalah beberapa calon kepala daerah berstatus tersangka karena tersandung masalah hukum tertentu. Dan juga terkait dengan anggaran
pilkada juga sempat disinggung oleh Menteri Dalam Negeri. Menurutnya terkait dengan anggaran kampanye pilkada dinilainya terlalu kecil sehingga kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015 lalu dinilai terlalu sepi, dan Cahyo akan mengajukan agar anggaran atau tingkatan dana minimal untuk kampanye dinaikkan dan pembahasan anggaran dilakukan di tingkat pusat, tidak di tingkat daerah. Untuk informasi selengkapnya kami masih menunggu rapat terbatas mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ini dimulai di kantor Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Robert. Baik, Dede Salampesi, terima kasih atas informasi Anda. Sementara itu DPR